Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk praktik beberapa metode statistika dengan menggunakan sumber SPSS. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis variasi satu arah atau disingkat ANOVA satu arah, kadang juga disebut ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Tujuan dari analisis menggunakan one way ANOVA atau ANOVA satu arah ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok atau grup. Nah, di dalam contoh ini terdapat 4 varietas padi yang akan diuji produktivitasnya. Kemudian dipilih 24 petak tanah yang mempunyai kesuburan yang sama. Dari 24 petak tersebut dibagi secara random menjadi 4 kelompok. Masing-masing petak tersebut, masing-masing kelompok akan mendapatkan 6 petak. Dan selanjutnya tiap kelompok akan ditanami satu varietas padi. Hasilnya kemudian akan disajikan pada tabel berikut dan akan diuji apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas dalam satuan kuintal pada keempat varietas padi tersebut. Untuk datanya adalah sebagai berikut. Terdapat 4 varietas padi dan tiap varietas padi ada 6 petak. Nah, 6 petak ini untuk tiap varietas itu menghasilkan produktivitas padi dalam satuan kuintal, sehingga dari 4 varietas yang masing-masing terdapat 6 petak, inilah data yang diperoleh. Untuk memasukkan data pada analisis variasi satu arah, kita harus mengetahui bagaimana data itu akan bisa dibaca oleh SPSS. Nah, di dalam SPSS, data harus disusun dalam 2 kolom untuk melakukan analisis variasi satu arah. Satu kolom adalah berisi datanya ini sendiri, kemudian kolom yang kedua akan berisi kode yang menunjukkan di mana varietas padi itu. Nah, misal varietas padi 1 akan saya berikan kode 1, varietas padi kedua akan saya berikan kode 2, dan seterusnya untuk varietas padi ketiga dan keempat. Sehingga bisa ditulis sebagai berikut. Misal ini adalah produktivitas. Kemudian ini adalah datanya ya. Ini adalah datanya. Satu ya, ini semua untuk kelompok pertama. Kemudian ini kita lakukan juga untuk kelompok kedua. Kelompok ketiga. Dan kelompok yang keempat. Jangan lupa ini adalah kelompok. Nah, sehingga di sini sudah ada 2 variabel ya, 2 kolom. Adalah produktivitas dan kelompok supaya tampil lebih bagus ya. Data ini dapat langsung kita masukkan saja ke SPSS ya, tinggal di copy, kemudian masuk ke SPSS, sorot kolom pertama baris pertama di sini, di sel yang paling ujung, klik kanan, kemudian paste with variable names, maka datanya akan sudah masuk di sini. Nah, langkah pertama setelah kita melakukan input data adalah kita langsung melakukan uji analisis variansinya ya. Untuk mau melakukan uji analisis variansi tersendiri ada 2 langkah, yaitu yang pertama uji asumsi, di mana uji asumsi itu uji asumsi analisis variasi ANOVA satu arah ada 2. Yang pertama adalah uji normalitas data, dan yang kedua adalah uji kesamaan variasi. Dalam ANOVA secara umum,
baik nanti kita mau menggunakan ANOVA satu arah, dua arah, dan seterusnya, kedua uji asumsi ini perlu dilakukan ya, baik uji normalitas data ataupun uji kesamaan variansi. Nanti jika tidak memenuhi uji ini akan dibahas di lain kesempatan. Untuk tahap ini, contoh yang kali ini, kita anggap bahwa data sudah berdistribusi normal, sehingga kita anggap asumsi normalitas data itu sudah terpenuhi. Kita anggap asumsi normalitas data sudah terpenuhi, sehingga dapat kita langsung lakukan uji kesamaan variansi sekaligus uji ANOVA-nya sendiri. Maka yang perlu dilakukan adalah klik Analyze, kemudian ke Compare Means, dan pilih One Way ANOVA. Di sini akan muncul suatu kotak dialog. Pilih produktivitas dan masukkan ke kolom atau kotak dependent list. Kemudian kelompok tadi masukkan ke faktor. Kemudian klik Option. Pilih Descriptive dan Homogeneity Test of Variance Test dan Means Plot. Nah, Homogeneity of Variance Test ini adalah uji kesamaan variansinya menggunakan Levene Test. Nanti akan muncul hasilnya apakah datanya akan sama variansinya atau tidak. Jadi kalau sudah klik Continue, selanjutnya klik Post Hoc. Kita bisa memilih di sini Post Hoc adalah Post Hoc Multiple Comparison. Tujuannya untuk jika nanti pada uji ANOVA kesimpulannya adalah terdapat rata-rata yang berbeda, maka uji selanjutnya adalah uji post hoc, yaitu untuk mengetahui manakah grup yang rata-ratanya berbeda dari yang lainnya. Di sini terdapat banyak sekali uji yang bisa dipilih. Yang paling sering digunakan adalah Benforeni, Tukey, dan Duncan ya. Kadang-kadang Skevre juga digunakan, tapi kita pilih 3 ini saja untuk contoh kali ini. Di sini uji post hoc-nya digunakan jika asumsi kesamaan variansinya terpenuhi. Jika nanti ternyata asumsi kesamaan variansinya tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan salah satu dari post hoc test yang ada di bawah. Untuk saat ini kita pilih saja yang di atas, klik Continue. Kemudian sudah, biarkan yang lainnya klik OK. Di sini ada beberapa kotak sebagai output ya. Outputnya ada tabel deskriptif yang menunjukkan statistika deskripsi dari masing-masing grup dan totalnya. Jadi bisa kita lihat di sini ada grup 1, 2, 3, 4 dan totalnya juga. Ada rata-ratanya, ada standar deviasi, dan sampai ukuran minimum dan maksimum. Kemudian, output yang kedua adalah Test of Homogeneity Variances. Jika kurang besar. Test of Homogeneity of Variances. Nah, disinilah uji kesamaan variansi kita lakukan. Ada beberapa nilai atau beberapa ukuran yang bisa digunakan, tapi biasanya yang digunakan adalah yang paling atas, di mana uji Levene statistiknya diambil yang based on mean. Kita bisa langsung melihat sig-nya atau p-value-nya, dan kita bisa melihat selanjutnya adalah dari susunan H0 dan H1. H0-nya adalah semua variansi sama dan H1 tidak semua variansi sama. Atau bisa dikatakan ada salah satu atau lebih variansi yang berbeda. Nah, di sini H0 akan ditolak jika sig atau p-value tadi kurang dari alfa. H0 ditolak. Dengan alfa 5%, kita bisa melihat di sini nilai sig-nya adalah 0,475, yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, makanya H0-nya tidak ditolak. Sehingga kesimpulannya, karena H0 tidak ditolak, maka
kita gunakan H0 sebagai kesimpulan, maka semua variansinya sama. Karena semua variansi sama, maka uji kesamaan variansi ini sudah dipenuhi. Yang selanjutnya dapat langsung kita lakukan uji ANOVA satu arah. Selanjutnya kita masuk ke tabel ANOVA. Output di ANOVA-nya ini, Anda bisa melihat nilai sig-nya langsung ya. Sig-nya adalah 0,019. Sekali lagi, sig-nya atau p-value-nya diperoleh 0,019. 0,019 ini kita lakukan lagi uji hipotesis, di mana H0-nya adalah rata-rata sama untuk semua kelompok, atau rata-rata semua kelompok sama, dan H1-nya terdapat minimal satu rata-rata yang berbeda. Ini sama, H0 ditolak jika p-value kurang dari alpha ya. Yang biasanya diambil 0,05. Kita lihat sekali lagi, p-value-nya adalah 0,019. 0,019 itu lebih kecil dari alfa 0,05. Karena p-value-nya lebih kecil dari alfa, makanya H0 ditolak. Ya. Sehingga kesimpulan kita adalah menggunakan H1, terdapat minimal satu rata-rata yang berbeda. Artinya, minimal ada satu rata-rata dari keempat kelompok tadi, keempat varietas padi tadi yang berbeda dari yang lainnya. Jika kesimpulan kita seperti ini, maka pertanyaan selanjutnya adalah, manakah kelompok yang berbeda itu? Apakah 1, 2, 3, 4? Yang berbeda itu bisa jadi satu saja yang berbeda atau ada dua yang berbeda. Disinilah selanjutnya kita menggunakan post hoc test ya. Si post hoc untuk melihat manakah yang berbeda. Di sini bisa kita lihat ada menggunakan post hoc test yang menggunakan Tukey ataupun Veroni. Kita bisa melihat manakah yang berbeda. Lihatlah di bagian mean difference yang nilainya ada tanda bintangnya. Jika nilainya ada tanda bintangnya, maka kita lihat di sini, artinya kelompok 1 dengan kelompok 4 itu berbeda. Rata-ratanya berbeda. Kalau yang tidak ada seperti kelompok 1 dan 2 dan kelompok 1 dengan kelompok 3, artinya kelompok 1 dan 2 rata-ratanya sama, kelompok 1 dan 3 rata-ratanya juga sama. Tapi kelompok 1 dan 4 rata-ratanya berbeda. Dengan cara yang sama, kita bisa melihat juga bahwa kelompok 2 dan kelompok 4 rata-ratanya berbeda. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 relatif sama, dan kelompok 4, kalau kita melihat di kelompok 4 sendiri, bahwa kelompok 4 itu berbeda dengan kelompok 1 dan 2, tapi masih dianggap sama secara signifikan dengan kelompok yang ketiga. Hal yang sama juga muncul di uji dengan Bonferroni. Selanjutnya, kita bisa juga melihat di tabel output homogeneous subset, terlihat di Tukey bahwa kelompok 1, 2, dan 3 membentuk satu kelompok sendiri yang sama, sedangkan kelompok 3 dan 4 juga membentuk kelompok sendiri yang sama. Artinya di sini kelompok 4 itu berbeda dengan kelompok 1 dan 2. Di menggunakan Duncan, terlihat bahwa kelompok 4 yang sudah berbeda dari kelompok yang lainnya. Artinya kelompok 4 ini memang berbeda dari kelompok 1, 2 pada uji Tukey, dan berbeda pula dengan kelompok 3, 1, dan 2 pada uji Duncan. Oke, artinya di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa antara varietas 1, 2, 3, dan 4 yang berbeda adalah di varietas yang keempat. Nah, berbeda ini bisa yang paling tinggi atau yang paling rendah. Nah, itu bisa kita lihat dari rata-ratanya. Ini adalah nilai rata-ratanya. Bisa dilihat bahwa nilai rata-rata untuk kelompok 1, 2 itu sama ya. Untuk kelompok 3 yang
sedikit berbeda, untuk kelompok 4 sangat berbeda. Atau bisa kita lihat di sini bahwa di sini kita lihat ini rata-rata untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa kita lihat bahwa kelompok 4 berbeda, sangat jauh ya, nilainya paling besar. Nah, demikianlah uji ANAVA satu arah. Bisa kita lihat tadi langkah-langkahnya, bahwa tujuan dari uji ANAVA satu arah adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata dari sekelompok dari beberapa grup. Nah, nanti kalau sudah didapatkan kesimpulan bahwa rata-ratanya berbeda, langkah terakhir yang dilakukan adalah mencari manakah rata-rata yang berbeda itu. Oke, kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya jika menggunakan ANAVA 2 arah.